Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi fungsi, kita akan membagi menjadi beberapa video. Ini adalah fungsi part 1. Pada video ini, kita akan membahas pengertian dari fungsi. Oke, mari kita sama-sama ingat kembali. Apa itu fungsi? Fungsi ini pernah diajarkan waktu di SMP. Misalkan terdapat A dan B, di mana himpunan-himpunan A dan B ini tidak kosong. Suatu fungsi f dari A ke B dapat ditulis f(2) panah B atau f buka kurung A tutup kurung sama dengan B. Adalah suatu aturan yang memasangkan setiap X anggota A dengan tepat 1 ke anggota B. Nih ya, ingat nih, tepat 1. Artinya, A hanya boleh memasangkan 1 ke B. Seperti ini gambarnya. Perhatikan, himpunan A memasangkan tepat 1 ya, nggak ada yang bercabang. Ini merupakan fungsi. A merupakan domain. Domain atau daerah asal. Dan B merupakan kodomain atau daerah lawan atau kawan. Sedangkan daerah hasilnya A, B, dan C. D tidak merupakan daerah hasil karena tidak dipetakan dari A. Yang dipetakan kan hanya A, B, dan C. Paham ya? Nah, ketika A-nya ini bercabang menjadi seperti ini bukan merupakan fungsi, karena dipetakannya hanya boleh 1 saja. Manakah yang termasuk fungsi? Perhatikan ketiga gambar ini, mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Ingat, syaratnya tadi A memetakan 1 ke B, tepat 1. Oke. A bukan fungsi karena 3 tidak memiliki pasangan. Tidak memiliki pasangan, berarti ini bukan fungsi. Gambar kedua, bukan fungsi juga karena 2 memetakan lebih dari 1. Nah, gambar ketiga merupakan fungsi karena semuanya anggota himpunan A memetakan tepat 1 ke anggota himpunan B, walaupun ada yang sama nih, petakannya sama-sama ke B, tidak masalah, yang penting A memetakan tepat 1, berarti gambar ketiga merupakan fungsi. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah asal domain dan daerah hasil, range suatu fungsi. Oke, di sini ada fungsi G. X dipetakan ke X kuadrat dikurang 2X. Nah, ini dibacanya G memetakan X ke X kuadrat dikurang 2X. Tadi kan F ya fungsinya. Nah, kalau fungsinya G, berarti di sini ditulis G. Memetakan X ke X kuadrat dikurang 2X. Bentuk penyebut lain yang ekuivalen adalah bisa juga ditulis GX sama dengan X kuadrat dikurang 2X dan Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Lalu bagaimana cara kita menentukan domain dan range suatu fungsi? Kita akan membahas domain dan range suatu fungsi linear dan fungsi kuadrat. Cara menentukan domain dan range suatu fungsi linear, perhatikan grafik daerah asal atau domain ini, perhatikan X. Sumbu X, di mana X-nya ini dimulai dari negatif 1. Ya kan, X-nya dari mulai negatif 1 dan X ini bulatan penuh. Perhatikan nih. Nih, bulatan penuh. Berarti negatif 1-nya ikut. Maka di sini kita tulis DS atau domain. Domain itu D, S-nya itu fungsi S-nya.
X, di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 1, dan X anggota bilangan real, atau bisa ditulis DS sama dengan X anggota kurung kurawal negatif 1, tak hingga, tutup kurung. Kenapa sampai tak hingga? Karena di sini panahnya tidak ada ujungnya, berarti sampai tak hingga. Dan kenapa ini lebih dari atau sama dengan? Karena di sini tadi bulatan penuh, oke? Nah, sekarang untuk daerah hasil, kita perhatikan yang Y, sumbu Y. Sumbu Y-nya dari sini kan? Ini tadi sumbu X di sini, sumbu Y-nya ini dari negatif 1 ke atas, berarti Y lebih dari atau sama dengan negatif 1 juga. Nah, ini bulatannya juga bulatan penuh, maka menggunakan sama dengan juga. Maka ditulis R ya, range. RS sama dengan di mana Y lebih dari atau sama dengan negatif 1, dan Y anggota bilangan real. Begitu bacanya. Atau RS di mana sama dengan Y anggota kurung kurawal. Ingat ya, kurung kurawal karena bulatan penuh, negatif 1 sampai, negatif 1, tak hingga. Karena ini panahnya tak hingga. Bagaimana cara menentukan domain dan range suatu fungsi linear jika tidak ada gambar grafiknya? Tentukan domain dan range dari fx sama dengan 2x tambah 1, di mana x lebih dari 0 dan x kurang dari 3. Domain tadi kan x ya, daerah asalnya. Ini udah jelas nih. Udah jelas 0 sampai 3, antara 0 dan 3, Maka di sini ditulis fungsinya kan f, berarti df. df di mana x domainnya x 0 di antara 0 dan 3, atau x lebih dari 0 dan x kurang dari 3, x anggota bilangan real. Tidak pakai sama dengan ya, atau x anggota kurung biasa nih ya, buka kurung 0 sampai 3 tutup kurung. Nah, bagaimana mencari range-nya? Untuk mencari range-nya, kita substitusikan dulu nilai 0 dan 3 pada fungsi 2x tambah 1. Nah, f0, 2 kali 0 ditambah 1, hasilnya 1, dan f3-nya hasilnya 7. Maka di sini kita dapat range-nya, yaitu Y berada di antara 1 sampai 7. Berada di antara 1 dan 7, atau Y lebih dari 1 dan Y kurang dari 7, Y anggota bilangan real, atau bisa ditulis RF sama dengan Y anggota kurung biasa 1, 7. Cara menentukan domain dan range suatu fungsi linear, perhatikan grafik. Ini beda ya dengan grafik yang pertama tadi, yang ini ada ujungnya nih, 8,6. Yang tadi kan nggak ada, ini negatif 2,1. Perhatikan, ini bulatannya tidak penuh, ini bulatan penuh. Artinya 8 dan 6-nya ikut juga. Untuk domainnya, lihat X-nya. Ini kan X1, ini Y1, ini X2, dan ini Y2. Maka domainnya dari X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari atau sama dengan, menggunakan sama dengan karena ini bulatan penuh, sama dengan 8. Maka ditulis DF, ini X anggota bilangan real, atau bisa ditulis X anggota buka kurung biasa karena bulatannya tidak penuh, negatif 2, 8, tutup kurung kurawal, karena 8-nya ini bulatan penuh ya. Untuk range-nya, maka kita lihat Y1 sama Y2-nya. Y lebih dari 1 dan Y kurang dari atau sama dengan 6. Y anggota bilangan real, atau bisa ditulis DF, atau domain fungsi F sama dengan Y. Anggotanya buka kurung 1,6 tutup kurung kurawal, karena di sini bulatan penuh. Oke, kemudian kita akan menentukan domain dan range suatu fungsi kuadrat. Bedanya apa sih? Kalau fungsi linear tadi berpangkat 1 tadi sukunya. Kalau kuadrat berarti fungsinya berpangkat 2. Nah, caranya seperti ini. Misalnya fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Untuk a tidak sama dengan 0.
maka semua DF atau semua domainnya merupakan X anggota bilangan real atau bisa ditulis X anggota bilangan tak hingga sampai tak hingga. Negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini perlu kalian ingat nih. Apabila A kurang dari 0, maka nanti range-nya ditulis kurang dari di sini. Kalau A-nya kurang dari 0, kurang dari, nanti dicari dulu nih, determinan negatif D per 4A. Kemudian Y anggota bilangan real. Nah, sedangkan jika A-nya kurang dari 0, maka di sini kita tulis Y-nya kurang dari atau sama dengan 0. Oke, kita langsung ke contoh. Menentukan domain dan range suatu fungsi kuadrat jika ada grafiknya. Perhatikan, untuk X, untuk domainnya, kita langsung tulis aja DF sama dengan X, di mana X anggota bilangan real ya. Karena tadi ketentuan untuk fungsi kuadrat, domainnya X anggota bilangan real atau bisa ditulis DF sama dengan X anggota dari tak hingga, negatif tak hingga sampai tak hingga. Untuk range-nya, kita bisa lihat titik puncaknya. Ini bulatan penuh ya. Nah, titik puncaknya negatif 2. Maka di sini kita tulis RF sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 2. Kurang dari atau sama dengan 2 karena ini bulatannya penuh. Nah, maka di sini menggunakan kurung kurawal duanya. Atau bisa ditulis dari tak hingga sampai 2. Kurang dari atau sama dengan 2 karena grafiknya kan ke bawah nih. Kita akan menentukan domain dan range suatu fungsi kuadrat jika tidak ada grafiknya. Bagaimana? Tentukan domain dan range dari Hx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 16. Nah, di sini kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 2, B-nya negatif 4, ya dari sini A2, B-nya negatif 4, dan C-nya negatif 16. Daerah asalnya adalah semua bilangan real untuk fungsi kuadrat ya. Daerah asalnya pasti semua bilangan real. Bisa dituliskan DH karena ini fungsi H, X, di mana X anggota bilangan real, atau DH sama dengan X anggota bilangan tak hingga sampai tak hingga, negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, titik ordinat dari titik puncak ini untuk mencari range. Rumusnya min D per 4A, oke? Min D ini B kuadrat min 4AC ya, kalau untuk mencari D, diskriminan. Tinggal kita masukin A, B, dan C-nya. Didapat negatif 18. Nah, karena A lebih dari 0, maka nanti lebih dari atau sama dengan range-nya ditulis. Jadi nanti ditulis RH sama dengan Y, di mana Y lebih dari atau sama dengan negatif 18. Karena kita tadi dapat A-nya lebih dari 0. Atau bisa kita tulis Y anggotanya negatif 18, ini kurung kurawal, karena lebih dari atau sama dengan ya, ingat kalau pakai lebih dari atau sama dengan kurung kurawal, kemudian sampai tak hingga, kurung biasa. Sekian penjelasan mengenai fungsi part 1, yaitu mencari domain dan range dari fungsi linier dan fungsi kuadrat. Bila kurang paham, bisa di-rewind lagi videonya untuk lebih memahaminya lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.